Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa, 3 landasan pokok dalam agama yang wajib diketahui dan dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya, pembahasan terakhir yang telah kita bahas adalah jenis ibadah nadar. Ya. Maka setelah pembahasan nadar selesai, maka selesai pondasi yang pertama, pokok yang pertama yang merupakan pondasi Islam yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Sekarang kita masuk pada al-aslus tsani, pondasi atau landasan yang kedua, pokok agama yang kedua yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Yang pertama adalah mengenal Allah, ya, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang kedua, kata penulis al-aslus tsani, pokok yang kedua, pondasi yang kedua adalah ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam, memahami agama Islam, mengenal agama Islam, mengetahui agama Islam bil adillah, dengan disertai dengan dalil, disertai dengan dalil-dalil. Ya, ini yang kedua yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah memahaminya, mengetahuinya, mempelajarinya. Itu bagaimana mereka mengenal agamanya, mengenal agama Islam ini, tetapi dia mengenalnya dengan dalil, mengetahuinya dengan dalil-dalil. Ya, bukan dengan perasaan, bukan dengan menurut saya, bukan dengan katanya anu, bukan, tapi dengan dalil dasar dalam agama. Ya. Dan inilah jamaah sekalian, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fawajibun 'alal insani ay ya'rifa dinahu bil adillah min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi setiap manusia, setiap orang, untuk mengetahui ajaran agamanya, yaitu Islam, mengetahui ajaran agamanya dengan dalil, bil adillah, dengan dalil dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam.
Jadi ini yang harusnya seorang muslim ya, ketika dia mengenal agamanya, mempelajari Islam, itu dia pelajari dengan dalil. Ya. Taib. Dan begitulah jamaah sekalian, begitulah yang kita dapatkan dari orang-orang dulu. Dari para sahabat, mulai dari para sahabat, mereka itu ketika belajar Islam, mempelajari agamanya, mereka selalu mencari dalilnya. Apa dalilnya ini? Apa dasarnya ini? Begitu yang kita dapat. Apa saja yang mereka pelajari dalam agamanya, mesti mereka cari dalilnya. Mesti itu. Ya, kita kasih contoh ya, contoh jamaah sekalian, ketika Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas, sekaligus sepupunya Nabi, namanya Abdullah bin Abbas, ketika beliau pernah mengkritik sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib pernah beliau ada kesalahan. Ya, kesalahan. Ya, namanya manusia ya. Ali bin Abi Thalib waktu itu beliau pernah membakar orang-orang yang murtad. Jadi di masa Ali bin Abi Thalib ada sebagian yang murtad dari agama, keluar dari Islam, murtad. Sampai kemudian mempertuhankan Ali bin Abi Thalib, sampai menganggap Ali sebagai Tuhan. Maka Ali bin Abi Thalib menangkap mereka, orang-orang yang murtad ditangkap. Setelah itu dibunuh oleh Ali, semua yang murtad dibunuh oleh Ali dengan cara dibakar. Dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika Abdullah bin Abbas mengetahui tindakan Ali bin Abi Thalib ini, maka beliau mengkritik Ali. Beliau kritik Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi yang namanya mengkritik, meluruskan kesalahan itu dari dulu sudah ada. Jadi jangan anti kritik. Tidak boleh kita anti kritik. Siapapun bisa dikritik kalau salah. Bagaimanapun tingginya kedudukannya, kalau salah bisa dikritik. Tidak ada masalah. Ya, diluruskan kesalahan itu boleh. Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam pernah dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ketika ketika beliau berpaling dari orang buta kan? Ketika Abdullah bin Abi Maktum datang, ya tiba-tiba Nabi memalingkan wajahnya, maka turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ya kan? Itu kritikan kepada Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya namanya kritik tidak ada masalah. Nah, Ali bin Abi Thalib dikritik oleh Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Lau kuntu ana ya la'aqtulanna. Jika seandainya posisiku adalah Ali bin Abi Thalib, saya sebagai Ali bin Abi Thalib, maka saya akan membunuh mereka. Jadi saya akan bunuh mereka yang murtad itu. Ya kan? Jadi Ali kan membunuh mereka ya. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau posisi saya seperti Ali, saya akan bunuh mereka. Jadi di sini Abdullah bin Abbas menyetujui. Di sini bukan ini yang dikritik. Jadi ini dibenarkan. Saya akan membunuh mereka yang murtad. Nah, kenapa saya akan membunuh mereka? Perhatikan kata Ibnu Abbas, liqaulin nabi. Pakai dalil, liqaulin nabi. Karena Nabi bersabda. Tuh, lihat, mereka beragama begitu. Ya, karena Nabi bersabda. Apa sabda Nabi? Man baddala dinahu faqtulu. Barang siapa yang murtad dari agamanya, maka hukumannya hukuman mati. Siapa yang murtad dari agama, hukumannya dalam Islam hukuman mati. Ya, tapi yang menjatuhkan hukuman mati ini adalah pemerintah
penguasa, bukan orang per orang. Ya, itu kalau ada hukum Islam. Maka yang murtad itu hukumannya dalam Islam itu dihukum mati. Nah, Abdullah bin Abbas berkata, "Lau kuntu ala, seandainya saya adalah Ali, maka saya akan bunuh mereka." Kenapa? Karena Nabi bersabda, pakai dalil dia. Kemudian, "Walam akul li uhriqahum." Tetapi, ini kritikannya. Tetapi saya tidak akan membakar mereka. Jadi kesalahannya adalah membakar. Ini yang tidak boleh. Membunuh, mengeksekusi orang yang melakukan kejahatan dalam Islam dibolehkan, ya. Tetapi tidak boleh dengan cara membakar. Boleh dipenggal, boleh ditembak, boleh digantung, tapi tidak boleh dibakar. Nah, inilah yang dikritik kepada Ali bin Abi Thalib. Lam akul li uhrikahum. Saya tidak akan membakar mereka. Nah, kenapa? Pakai liqaulin Nabi, karena Nabi bersabda. Lihat, pakai dalil lagi. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'adzabu bin nari ila rabbun nar. Kata Nabi, tidak boleh menyiksa dan membunuh dengan api kecuali pemilik api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang boleh membakar dengan api, atau menyiksa dengan api, atau membunuh dengan api, sebab Allah yang memiliki itu api. Jelas ya? Nah, jadi lihatlah bagaimana sahabat itu dalam beragama, dalam berpandangan itu selalu menyertakan dalil. Dalilnya ini. Itu contoh ya. Contoh dari sahabat. Contoh dari tabi'in. Banyak contoh sebenarnya, saya sebutkan satu saja. Contoh dari tabi'in, dari ulama tabi'in setelah sahabat, ulama tabi'in setelahnya sahabat, yaitu sahabat, ulama yang bernama Sa'id bin Jubair. Jadi waktu itu jamaah sekalian, ada dialog yang terjadi antara Husain bin Abdurrahman dengan Sa'id bin Jubair. Dua-duanya tabi'in, murid-murid sahabat. Nah, waktu itu Sa'id bin Jubair bertanya, ayyukum ra'al kawkabal ladin qabbal bariha? Siapa di antara kalian yang melihat bintang tadi malam jatuh? Siapa yang melihat bintang tadi malam jatuh? Maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, saya melihat. Saya melihatnya jatuh. Walam akun fi salatin, tetapi saya tidak sholat malam. Saya tidak sholat malam itu. Saya lihat tadi malam jatuh, tapi saya tidak sholat malam ya, karena jatuhnya tengah malam. Terus kenapa? Kenapa kamu tidak sholat malam? Kenapa kamu tidak tidur pada itu waktu tidur? Kata Husain, ludiktu, saya tidak bisa tidur karena disengat kala jengking. Saya terkena sengatan kala jengking, sehingga racunnya itu menyebar dalam tubuh dan membuat saya demam. Tidak bisa tidur, tersiksa saya. Nah, ketika saya tidak bisa tidur, saya melihat itu apa? Bintang jatuh. Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya kepada Husain, fama sana'ta? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan ketika kamu terkena sengatan kala jengking? Apa yang kamu lakukan? Nah, Husain mengatakan, irtaqaitu. Saya pergi mencari orang yang bisa meruqyah saya. Saya cari orang yang bisa meruqyah saya. Ya, karena ini diantara pengobatan binatang berbisa itu diruqyah. Salah satu pengobatan diruqyah pakai ayat-ayat Al-Quran. Jadi Husain mengatakan, saya mencari orang yang bisa meruqyah saya. Nah, Sa'id bin Jubair bertanya kepadanya, fama hamalaka ala dhalik? Lihat, fama hamalaka ala dhalik? Apa dasarmu? Apa dalilmu? Gitu, ditanya dalilnya. Coba bayangkan, apa dalilmu? Apa dasarmu kamu melakukan itu? Kenapa kamu seperti itu? Apa dalilmu? Apa dasarmu? Coba bayangkan, persoalan begitu saya cari dalil. Apa dalilmu?
Maka Husain mengatakan hadithun haddatsanahu Sya'bi. Dasar saya, dalil saya adalah hadis. Pakai hadis. Adalah hadis yang saya dengarkan dari Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy-Sya'bi mendengarkan dari Buraidah. Buraidah mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? La ruqyata illa min ainin aw huma. Tidak ada ruqyah yang paling efektif, paling mujarab kecuali meruqyah dua penyakit. Kata Nabi, tidak ada ruqyah yang paling bagus, paling efektif, paling mujarab kecuali meruqyah dua penyakit. Yang pertama, penyakit ain pandangan mata. Penyakit ain, ya, tahu penyakit ain? Ya, misalnya lihat orang, ya, dipuji-puji orang, cantiknya, anunya, tiba-tiba anak itu sakit. Nah, itu nama penyakit ain. Ain bagus di ruqyah. Ya, yang kedua al-huma. Al-huma itu demam yang tinggi karena racun. Demam yang tinggi karena pengaruh racun binatang berbisa. Nah, ternyata jamaah sekalian, Husain bin Abdurrahman, kenapa beliau mencari orang yang meruqyah? Karena beliau berdalil dengan hadis itu. Dan karena Nabi mengatakan ruqyah yang paling bagus itu adalah meruqyah dua penyakit ini. Nah, maka kita lihat jamaah sekalian, dua ulama ini, Sa'id bin Jubair, Husain bin Abdurrahman, lihatlah bagaimana keduanya mencari dalil. Mana dalilmu? Mana dasarmu? Ditanya mana dalilmu, disebutkan, oh dalilku adalah hadis. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jamaah sekalian, begitulah harusnya seorang muslim dan muslimah mengetahui agamanya, mempelajari agamanya itu dengan dalilnya. Ya, ketika dia ingin belajar apa dalam agama, ingin mengerti tentang rukun iman, apa dalilnya rukun iman? Apa dalilnya rukun Islam? Apa dalilnya ada hari kiamat? Apa dalilnya ada azab kubur? Apa dalilnya ada surga? Apa dalilnya ada neraka? Apa dalilnya ada malaikat munkar? Cari dalilnya semua. Ya, pokoknya kalau kita berbicara agama, jangan pakai-pakai. Pokoknya kalau agama dibicarakan jangan asbun. Apa asbun? Asal bunyi. Tidak boleh. Ini agama loh. Ya, tidak boleh kita asal berbicara, semuanya harus berdasar. Harus punya dasar, punya dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wala yu'rafu hada illa bit-ta'lim. Dan tidak mungkin kita bisa mengetahui dalilnya kecuali kita belajar. Tidak mungkin bisa kita tahu dalilnya kecuali kita harus belajar ilmu agama. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini yang kedua, ya, ini yang kedua, yaitu mengetahui agama Islam, ya, dengan dalil-dalil. Baik. Kemudian beliau berkata, nah, sekarang beliau mulai membahas tentang agama Islam. Beliau memulai pembahasan ini dengan definisi Islam. Apa definisinya Islam? Apa pengertian Islam? Masya Allah. Apa itu Islam? Ya, selama ini ya kita tahu Islam. Apa itu Islam? Nah, kalau saya pernah dengar, ya, ya, ditanya, apa itu Islam? Ada yang menjawab, Islam itu adalah Isya, subuh, lohoro, kan duhur kan, ya, kasih bahasa Bugis supaya sesuai L-nya. Islam, Isya, subuh, lohor, ya, orang Bugis ini. Nah, dikasih bahasa Indonesia, lohoro, asar, maghrib. Katanya itulah Islam. Jadi Islam itu adalah kepanjangan dari Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Nah, barakallahu fikum. Apakah itu? Ya, itu ajaran Islam. Salat 5 waktu itu ajaran Islam. Nah, tapi apa definisi Islam? Apa pengertian Islam? Dibahas oleh beliau. Islam itu adalah, perhatikan, Islam itu adalah
Nah, kita harus tahu itu apa itu Islam. Ya, jangan sampai kita menganggap diri kita sudah Islam padahal tidak. Ya kan? Apa itu Islam? Kata beliau, al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itulah Islam. Al-istislamu lillahi bit-tauhid. Satu. Jadi Islam itu adalah berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Bit-tauhid, dengan mentauhidkan Allah. Itulah Islam. Jadi Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan apa? Bagaimana cara berserah dirinya? Dengan selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Tunduk kepada Allah. Tunduk, patuh kepada Allah dengan melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itulah Islam. Tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah dengan melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itulah Islam. Jadi Islam itu pertama tauhid, harus mentauhidkan Allah. Kalau ada yang tidak mentauhidkan Allah, dia bukan muslim. Yang kedua, Islam itu tunduk kepada Allah, tunduk. Kalau ada yang tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, dipertanyakan Islamnya. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan. Artinya, tidak berbuat kesyirikan. Menjauh dari kesyirikan dan menjauhi pelaku-pelaku kesyirikan. Itulah Islam. Ini tiga ini. Kapan seseorang tidak berada di atas tiga ini, maka Islamnya dipertanyakan. Kalau ada seorang muslim mengaku dirinya muslim tapi dia tidak mentauhidkan Allah, maka dipertanyakan Islamnya. Kalau ada seorang muslim tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau patuh kepada Allah, dipertanyakan Islamnya. Kalau ada seorang muslim berbuat kesyirikan, ya, dia berbuat kesyirikan. 6, atau dia melakukan amalan, melakukan cara-cara ibadahnya orang musyrik, maka dipertanyakan Islamnya. Jelas ini Pak? Tiga ini harus dijaga ini. Tauhid dijaga, ketaatan, ketundukan kita kepada Allah harus selalu ada. Kemudian hindari kesyirikan dan hindari pelaku-pelaku kesyirikan. Jelas ya? Barakallahu fikum. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang kadang-kadang kesalahan yang biasa terjadi, yang sering terjadi adalah, yang sering terjadi, walaupun tiga-tiganya sering terjadi, tapi yang biasa terjadi dan kadang manusia menganggap biasa, padahal itu berbahaya. Yang ketiga ini, betapa banyak orang yang mengaku muslim tapi berbuat syirik. Kalau ada seseorang berbuat syirik, maka gugur Islamnya, batal Islamnya itu. Karena Islam itu harus jauh dari kesyirikan, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh. Ya, tidak boleh sama sekali berbuat syirik. Tidak boleh Allah disekutukan, tidak boleh Allah diserikatkan, tidak boleh. Harus Allah saja disembah, tidak boleh yang lain. Tidak boleh ada kepercayaan kepada yang lain, kepercayaan kepada gunung, kepercayaan kepada batu, kepercayaan kepada ini, tidak boleh. Nah, kemudian jemaah sekalian disebutkan ya,
Jadi Islam itu adalah berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Maksudnya adalah pelakunya adalah salah satu maknanya adalah yaitu Islam itu tidak beribadah, tidak melakukan praktek ibadah seperti praktek ibadahnya orang musyrik. Tak boleh ada Islam begitu. Cara beribadahnya mengikuti gaya dan cara ibadahnya orang musyrik. Tak boleh. Jelas? Jadi itu Islam. Nah, tak boleh berbuat syirik, ikut-ikutan berbuat syirik, dan tidak boleh melakukan ibadah yang menyerupai atau mencontoh, meniru cara ibadahnya orang musyrik. Tak boleh itu. Nah, tak boleh. Jamaah sekalian, pernah ada orang-orang musyrik datang ke Nabi. Orang-orang musyrik, tokoh-tokoh kafir datang ke Nabi. Dia bilang ke Nabi, ya Muhammad, ada sesuatu yang mau kami tawarkan kepadamu. Ini ada tawaran kami, barangkali bagus. Daripada kita ribut, daripada kita berselisih terus, daripada kita berkelahi, ini ada tawaran kami, bisa dipertimbangkan. Maka Nabi berkata, apa tawaran kalian? Mereka berkata begini, na'budu ilahaka sanah wa ta'budu ilahana sanah. Kita bergantian ki. 1 tahun kami menyembah Tuhanmu, ya. Kemudian tahun berikutnya kamu lagi menyembah Tuhan kami. Kan sama-sama kan? Nah, itu tawaran mereka kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi sama bergantian ki. Kami ikut menyembah Tuhanmu, tapi kamu juga sembah juga Tuhan kami. Dan mereka berbuat syirik, Tuhan mereka banyak. Nah, mereka minta ke Nabi, kami akan ikut Tuhanmu, menyembah Tuhanmu, tapi dengan syarat tahun berikutnya kamu lagi yang menyembah Tuhan kami. Itu tawaran mereka kepada Nabi Muhammad. Jamaah sekalian, ketika mereka menawarkan itu kepada Nabi Muhammad, meminta kepada Nabi Muhammad untuk ikut serta berbuat syirik bersama dengan mereka, seperti mereka, turun ayat. Ayat apa yang turun? Qul ya ayyuhal kafirun. Turun ayat itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka yang memberikan tawaran kepadamu, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budu. Tidak. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah. Saya tidak akan pernah menyembah apapun yang kalian sembah. Tidak akan. Inilah Islam. Jadi Islam itu tidak menyembah apapun kecuali Allah saja. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa saja yang kalian sembah. Itu makna ayat. Makna yang kedua, jadi itu ayat ada 2 maknanya itu. La a'budu ma ta'budun, yang pertama maknanya adalah saya tidak akan menyembah apa saja yang kalian sembah. Apa yang mereka sembah? Apa yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy? Banyak. Yang mereka sembah batu, yang mereka sembah malaikat, yang mereka sembah pohon, yang mereka sembah matahari, yang mereka sembah bulan, yang mereka sembah bintang. Banyak yang mereka sembah, banyak. Maka Nabi, Allah menurunkan ayat, saya tidak akan menyembah semua yang kalian sembah. Tidak akan. Itulah Islam. Islam itu hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah menyembah yang lain. Makna yang kedua adalah, la a'budu ma ta'budun, adalah saya tidak akan beribadah, la a'budu, saya tidak akan beribadah seperti cara kalian beribadah. Itu makna yang kedua ayat. Saya tidak akan beribadah seperti cara kalian beribadah. Maka Islam itu tidak boleh meniru cara ibadahnya orang kafir, tidak boleh. Kita sudah ada cara ibadah sendiri yang Nabi ajarkan. Maka kita tidak boleh mengikuti cara ibadahnya orang non muslim, tidak boleh. Apa dalilnya itu tadi? La a'budu
ma ta'budun. Apa maknanya? Makna yang kedua, saya tidak akan beribadah seperti cara kalian beribadah. Tidak. Bagaimana cara ibadahnya orang musyrik? Banyak. Salah satu cara ibadahnya orang musyrik, Pak, mereka itu kalau beribadah tepuk-tepuk tangan dan bersiul-siul. Nah, itu ibadah orang musyrik itu kalau ibadah. Kalau mereka tawaf di Ka'bah, karena mereka juga tawaf. Kalau mereka tawaf di Ka'bah, mereka tidak pakai baju. Mereka tidak pakai baju, tidak pakai celana. Jadi telanjang. Mereka itu telanjang. Kenapa mereka telanjang? Mereka punya pemikiran, ini pakaian ini, kami pakaian ini banyak maksiatnya. Tuh, pemikiran mereka. Ini pakaian banyak dosanya, banyak maksiatnya. Maka kita harus menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak boleh ada dosa yang melekat pada tubuh kita. Dibukalah itu baju. Jadi mereka itu, Pak, mereka itu orang-orang musyrik kalau ibadah di Ka'bah itu telanjang, tidak pakai baju sama sekali, telanjang bulat. Kemudian mereka tawaf sambil tepuk tangan, bersiul-siul, gitu. Itu cara ibadahnya orang musyrik ketika mereka tawaf di Ka'bah. Disebutkan di Al-Quran, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah, kata Allah, dan mereka ketika mereka melakukan ibadah di Ka'bah, maka tidaklah mereka beribadah di Ka'bah kecuali muka'an, kecuali mereka bersiul, wa tasdiyah, dan bertepuk tangan. Begitulah cara ibadahnya orang musyrikin Quraisy. Bolehkah kita meniru cara ibadah itu? Haram. Islam tidak boleh meniru gaya dan cara ibadahnya orang kafir. Tidak boleh. Tidak boleh. Maka Islam tidak boleh ibadah bersiul-siul. Tidak boleh ibadah bertepuk tangan. Tidak boleh. Ada enggak orang muslim biasa beribadah begitu caranya? Ada. Kalau orang-orang Kristen, ya cara ibadahnya gitar, menyanyi. Itu kan cara ibadahnya orang apa? Orang Nasara, orang Kristen itu kalau beribadah mereka main gitar, menyanyi mereka itu. Bolehkah kita meniru cara-cara mereka ibadah? Tidak boleh. Tidak boleh umat Islam begitu, ikut-ikutan, bersiul, bertepuk tangan. Tidak boleh. Tapi sayangnya banyak umat Islam ikut-ikutan. Contohnya di mana? Coba lihat kaum muslimin kalau bersalawat. Mereka bersalawat sambil apa, Pak? Sambil main gitar, menyanyi, salawatnya dijanjikan. Bolehkah salawat dijanjikan? Bolehkah salawat dilakukan sambil main gitar, sambil joget? Itu cara ibadah dari mana? Subhanallah, salawat itu ibadah mulia, Pak. Maka tidak boleh kita lakukan ibadah mulia ini dengan memasukkan cara-cara yang bukan dari Islam. Bersalawat sambil berjoget, bersalawat sambil main gitar, bersalawat tepuk tangan, itu cara ibadah kafir. Salawatnya bukan kafir, tapi caranya itu loh. Ya. Macam-macam umat Islam. Ada umat Islam baca Al-Quran. Baca Al-Quran di apa? Ada itu sempat viral itu kan? Hah? Ya ayyuhan, ya apa? Ya, ayat Al-Quran, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban. Tapi itu dilakukan kayak lagu Jawa. Diikuti irama-irama Jawa kan? Subhanallah. Ya, Al-Quran itu bukan lagu-lagu. Bahkan ada sekarang Al-Quran itu ketika mereka baca Al-Quran kayak mengikuti irama-irama lagu tertentu sambil main musik. Ada begitu.
Al-Quran, baca Al-Quran ibadah, maka melaksanakan ibadah itu ada aturannya. Tidak boleh kita masukkan aturan-aturan agama lain di situ. Makanya Islam itu apa tadi? Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Berlepas dari kesyirikannya dan berlepas dari cara-cara pelakunya beribadah dan berbuat kesyirikan. Tidak boleh. Ya. Banyak cara-cara orang kafir beribadah. Contoh, orang kafir. Orang kafir ada perayaan. Ada perayaannya orang kafir kan? Apa perayaannya orang kafir? Bolehkah kita ikuti perayaannya? Bolehkah umat Islam ikut perayaan kafir? Boleh? Tidak boleh, haram. Haram. Tidak boleh. Kita sudah ada perayaan tersendiri. Perayaan kita saja cukup. Maka umat Islam tidak boleh ikut-ikutan merayakan perayaan kafir. Haram. Kata Umar bin Khattab, Umar mengatakan, ijtanibu a'da Allahil Yahuda wan Nasara fi idihim yawma jam'ihim. Jauhilah musuh-musuh Allah, Yahudi dan Nasara pada saat mereka merayakan perayaannya saat berkumpul. Jauhi, jangan kalian dekati. Itu kata Umar. Fa inna sukhta tanzilu alaihim, karena murka Allah turun kepada mereka. Kita tidak boleh. Kita tidak boleh ikut-ikut perayaan-perayaan mereka, tidak boleh. Haram. Ya kan? Nah. Dan jangan kita ikut-ikutan mereka merayakan hari lahirnya. Apa hari lahirnya apa itu? Ada hari lahirnya Nabi Isa. Hari apa namanya itu? Natal ya? Natal. Hari lahirnya Yesus. Hari lahirnya Yesus Kristus. Itu kan perayaannya orang-orang Nasara. Maka jangan ikut-ikutan. Tidak usah kita ikut-ikutan. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tidak pernah Nabi mengajarkan ikut merayakan hari lahirnya. Tidak ada. Ya, ada lagi hari wafatnya. Iya kan? Maka jamaah sekalian, barakallahu fikum, Islam ini sudah diajarkan oleh Nabi dengan sempurna. Masalah hari raya, sudah ada hari raya kita. Kata Nabi, qadimtu alaikum, aku datang kepada kalian. Nabi berkata kepada penduduk Madinah, qadimtu alaikum, aku datang kepada kalian. Walakum yawmani tal'abuna fihima fil jahiliyah. Ketika aku datang kepada kalian, aku dapati kalian merayakan perayaan jahiliyah. Qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Sungguh Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari raya yang jauh lebih baik daripada hari raya jahiliyah. Apa itu? Idul Fitr dan Idul Adha. Itulah hari raya kita. Itu yang perlu kita besarkan itu. Itu yang perlu kita meriahkan itu. Ya. Tapi ya, kayak mulai meredup itu. Setiap tahun itu kayak mulai turun semangat kaum muslimin merayakan itu dua hari raya itu. Apalagi Idul Adha. Nah, kalau dulu Masya Allah itu. Kalau sekarang mulai. Ya, tapi kalau perayaan-perayaan selain Islam, wah, itu luar biasa kan? Luar biasa. Nah, jadi jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, jadi itulah tadi makna Islam ya. Jadi Islam itu apa? Istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah. Serahkan segalanya kepada Allah. Serahkan apa, mau serahkan ini, mau serahkan. Pokoknya serahkan dirimu kepada Allah. Dengan mentauhidkan Allah. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta', tunduklah kamu kepada Allah, patuhlah kamu kepada Allah dengan selalu taat kepada perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kalau ada Allah bilang lakukan ini, lakukan. Kalau Allah bilang jangan lakukan ini, jangan lakukan. Tunduklah kepada Allah, itulah Islam. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Nah, barakallahu fikum. Setelah itu penulis akan menyebutkan Islam itu ada tingkatan. Ada 3 tingkatannya Islam. Ya, Islam itu terdiri dari 3
tingkatan. Nanti kita bahas pada pertemuan setelahnya insyaallah. Baik, ada pertanyaan? Ya, silakan. Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Baik. Ya, jadi dalam Islam, dalam agama kita ada juga satu pemikiran yang berbahaya selain syirik ya. Pemikiran kesyirikan, orang-orang syirik kan berbahaya. Dalam Islam ada juga satu sekte atau pemikiran yang berbahaya yang Nabi ingatkan kepada umat Islam agar hati-hati. Hati-hati dan waspada juga, yaitu yang disebut dengan Khawarij. Dalam Islam ada pemikiran ya dan sekte yang bernama Khawarij. Ini bahaya. Ya. Khawarij ini jamaah sekalian, pemikirannya banyak yang menyimpang ya, tapi salah satu pemikirannya yang sangat berbahaya adalah dia mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi kalau ada orang berbuat dosa besar dikafirkan, itu Khawarij itu. Ya, jadi semua orang yang berbuat dosa besar menurut Khawarij kafir, murtad, keluar dari Islam, halal darahnya. Kalau pelaku dosa besar. Nah, contohnya apa dosa besar? Ya seperti minum khamar, berjudi, berzina, bergibah, gosip, itu dosa besar itu, gosip. Apalagi mencuri, durhaka sama orang tua. Ini semua dosa besar. Menurut Khawarij, orang-orang yang berbuat dosa besar kafir. Kalau dia kafir berarti dia murtad, keluar dari Islam, halal darahnya. Itu Khawarij. Ya, termasuk kafir menurut Khawarij adalah pemerintah. Pemerintah yang tidak memakai undang-undang Islam, bagi Khawarij kafir. Ya, jadi kalau ada pemerintah tidak pakai hukum Islam, bagi Khawarij itu kafir. Sehingga bagi mereka pemerintah itu kafir, sehingga halal darahnya. Makanya ada sebagian orang umat Islam itu yang kadang-kadang sasarannya memang polisi-polisi, ya kan? Nah, itu yang mereka ingin habisi. Karena bagi mereka itu kafir itu. Polisi kafir, pemerintah kafir, ya. Jadi sebenarnya pemerintahnya kafir, tetapi karena aparatnya mereka membantu pemerintah, maka semua yang mendukung pemerintah itu kafir. Bagi mereka Khawarij ini. Nah ini. Kenapa mereka menganggap kafir itu tadi? Karena mereka berpikir kalau ada orang melakukan pelanggaran agama, dosa besar, maka bagi mereka kafir, dia keluar dari Islam. Nah, cuma jamaah sekalian, ini Khawarij ini, ya, kalau Khawarij di masa dulu, inilah yang membunuh Ali bin Abi Thalib, yang membunuh Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib yang membunuh itu Khawarij. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu Abdurrahman bin Muljam namanya, Khawarij, tokoh Khawarij. Yang membunuh Utsman ibn Affan Khawarij. Kalau yang membunuh Umar bukan, Majusi. Yang membunuh Umar Majusi. Jadi 3 sahabat ini mati terbunuh. Ya, nah jamaah sekalian, kenapa ini Khawarij berbahaya? Ya, berbahayanya mereka, ya, karena di masa Nabi Khawarij itu terkenal ahli ibadah. Khawarij terkenal ahli ibadah.
Oh, ibadahnya luar biasa, Pak. Sehingga banyak orang tertipu. Kenapa ahli ibadah? Iya. Nabi sampai mengatakan, tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Ya, kalian itu kata Nabi, kalian itu wahai sahabat Nabi, kalian itu kata Nabi, kalau dibandingkan salat kalian dengan salat mereka, tidak ada apa-apanya salat kalian. Kalau dibandingkan puasa kalian dengan puasa mereka, tidak ada apa-apanya puasa kalian. Kalau dibandingkan bacaan Al-Quran kalian dengan bacaan Al-Quran mereka, tidak ada apa-apanya bacaan Al-Quran kalian. Bayangkan Abu Bakar saja kalah puasanya, Abu Bakar saja kalah sholat malamnya, Abu Bakar saja kalah baca Al-Qurannya. Luar biasa mereka ahli ibadah. Ahli ibadah mereka itu. Itu kata Nabi. Tetapi yaqra'una Al-Quran wala yujawizu hanajirahum. Mereka suka baca Al-Quran tetapi tidak melewati kerongkongannya, kata Nabi, tidak melewati tenggorokannya. Maksudnya, ya, mereka baca Al-Quran di mulut saja, tapi mereka tidak pahami apa yang dia baca. Mereka tidak mengerti apa yang dia baca. Makanya mereka sering salah paham tentang ayat. Ayatnya begini maknanya, mereka pahami lain. Begitu. Tapi mereka jago baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran itu berjus-jus, satu hari satu kali duduk 1 juz, 2 juz, 5 juz. Hebat baca Al-Quran mereka. Tetapi mereka pemahaman agamanya kurang. Tidak ada pemahaman agamanya. Sering salah memahami Al-Quran. Sering salah memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi mereka ahli ibadah. Mereka ahli ibadah. Makanya ini berbahaya. Karena bagi orang awam yang tidak ada ilmunya pasti tertipu. Ahli ibadah tahu, rajin sholat, rajin puasa. Ya kan? Begitu. Bahkan jamaah sekalian, ketika Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi tadi, mendatangi markasnya Khawarij. Jadi mereka punya markas waktu itu. Mereka membuat markas di daerah namanya Nahrawan dulu. Mereka menyusun kekuatan, puluhan ribu mereka di situ berkumpul untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, untuk melengsarkan Ali bin Abi Thalib jadi penguasa dan membunuh Ali. Berkumpulan mereka di tempat yang bernama Nahrawan. Di situ mereka berkumpul, ribuan jumlahnya. Ya, ini Khawarij. Maka Abdullah bin Abbas mendatangi mereka, mendatangi markasnya Khawarij itu. Abdullah bin Abbas bercerita, ketika saya mendatangi mereka, maka saya melihat mata mereka cekung. Matanya cekung. Apa? Kenapa matanya cekung? Karena tidak tidur kalau malam. Sholat malam terus, tidak ada tidurnya. Sampai cekung matanya. Ya, lari masuk matanya itu gara-gara tidak tidur malam. Apa yang dilakukan? Sholat malam terus. Kemudian ketika saya datang mendekat ke markas mereka, saya mendengarkan mereka baca Al-Quran seperti suara lebah. Seperti suara lebah. Semua baca Al-Quran, kayak suara lebah saya dengar. Kata Ibnu Abbas, jibahuhum karahat minas sujud. Saya melihat jidatnya mereka itu apa? Bukan hitam, tapi karahat. Ya, karahat artinya apa? Bukan menghitam, tapi apa? Keluar dagingnya. Benjol sudah, keluar dagingnya. Kalau orang Jawa bilang ngapal. Bayangkan, saking hebatnya mereka sujud sampai bukan lagi hitam jidatnya, sampai benjol jidatnya. Kata Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas kemudian mendatangi mereka untuk mendebat mereka, untuk mengembalikan mereka kepada jalan yang benar. Maka Ibnu Abbas mendatangi mereka, kemudian menyampaikan, apa masalah kalian? Mereka sebutkan, ini masalah kami. Setiap mereka menyebutkan masalahnya, dibantah oleh Ibnu Abbas dengan dalil, dibantah dengan dalil semuanya. 3 masalah mereka saat itu, semuanya dibantah Ibnu Abbas dengan dalil. Akhirnya ribuan dari mereka bertobat. Ribuan dari mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi yang dasar pemahaman Khawarij itu, inti pemahaman Khawarij adalah mengkafirkan. Suka mengkafirkan pelaku dosa besar. Empati pelaku dosa besar kafir.
Ya, itu kafir Khawarij dulu ya. Kalau Khawarij dulu itu ahli ibadah. Kalau sekarang Khawarij sekarang beda. Kalau Khawarij sekarang suka mengkafirkan tapi bukan ahli ibadah, tapi ahli dunia. Khawarij sekarang berbeda dengan Khawarij dulu. Ya, kalau orang dulu itu Khawarij dulu itu memang ahli ibadah, dasarnya mereka begitu karena Allah. Cuma salah pemahamannya. Ya kan begitu. Kalau Khawarij sekarang lain. Khawarij sekarang lain. Nah, tapi jamaah sekali itu tadi intinya adalah kalau ada kita dapati orang-orang yang suka ya mengatakan pemerintah ini kafir, itu ciri-ciri Khawarij itu. Ya, kalau ada orang yang selalu mengkritik pemerintah yang Muslim ini, apalagi sampai mengkafirkan, itu bahaya. Nah, bukan berarti tidak boleh pemerintah dikritik. Boleh dikritik, tapi dengan cara yang Islam menurut ajaran Nabi. Itu ada caranya dalam Islam. Makanya kita kata-kata belajar Islam dengan dalil. Ada dasarnya dalam agama, ada caranya dari Nabi kalau mau memberi kritikan kepada penguasa. Ada ajaran Islam bagaimana kalau penguasa jahat, bagaimana kalau penguasa zalim, ada dalam Islam, ada dalilnya. Tidak ada dalam Islam itu kalau ada penguasa jahat dikafirkan, tidak ada. Tidak pernah ada satu dalil, tidak ada itu. Hanya Khawarij yang berpemahaman seperti itu. Nah, ini yang berbahaya, ya. Ini yang berbahaya. Nah, bahkan Khawarij itu kadang-kadang bukan dosa besar, kadang-kadang dosa kecil dianggap kafir juga. Itu Khawarij. Kadang-kadang dosa kecil juga dianggap kafir. Nah, dan kata Nabi mengatakan sufahaul ahlam hudatsaul asnan. Itu ciri-cirinya juga kata Nabi. Ciri-cirinya kata Nabi sufahaul ahlam hudatsaul asnan. Jadi kata Nabi, rata-rata Khawarij itu giginya baru tumbuh. Giginya baru tumbuh tetapi pemikirannya dungu. Pemikirannya dungu dan giginya baru tumbuh. Artinya rata-rata anak-anak muda. Baru tumbuh gigi, maksudnya anak-anak muda, ya, yang belum berusia. Dan dia punya pemikiran apa? Pemikiran dungu. Dungu pemikirannya kata Nabi, sufaha, dungu. Ya. Salah satu contoh dungunya dulu orang-orang Khawarij itu mereka menyembelih sahabat. Banyak sahabat mereka sembelih di Sungai Dajlah, sampai Sungai Dajlah itu banjir darah, berlumuran darah merah, itu Sungai Dajlah disembelih oleh Khawarij. Dianggap kafir. Ali kafir, Utsman kafir, sahabat dikafirkan. Nah, setelah mereka menyembelih sahabat, kemudian ada lalat atau nyamuk menggigit badannya. Dia pukul itu nyamuk, mati itu nyamuk, mati. Setelah mati itu nyamuk, dia merasa bersalah. Maka dia tanya kepada sahabat, bagaimana hukumnya membunuh nyamuk? Coba. Ketika dia membunuh nyamuk yang menggigit pipinya, dia pertanyakan itu, bagaimana hukumnya membunuh nyamuk? Maka dia ketakutan, takut jangan sampai dikisos. Tapi membunuh sahabat, bagaimana? Membunuh orang, bagi mereka itu biasa. Coba. Itu bentuk kedunguan berpikir. Ya kan? Itu kata Nabi, sufahaul ahlam hudatsaul asnan. Pemikirannya dungu dan usianya masih muda. Jadi rata-rata yang begitu itu anak-anak muda. Kenapa? Karena anak-anak muda memang itu semangatnya membara. Ya, semangatnya membara. Ya, apalagi kalau disebutkan ada bidadari. Nah, kamu bawa ini bom, ledakkan itu sana, ada bidadari. Wah, itu cepat itu. Nah, jadi tindakan-tindakan
meledakkan gereja. Itu semua pemikiran Khawarij. Islam tidak menyetujui dan berlepas diri dari pemikiran tersebut. Wallahu a'lam. Nah, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana dengan Mu'tazilah? Dia menerima hadis itu berdasarkan akal, dipertimbangkan kalau ada dalil tidak bertentangan dengan akalnya, dia tak pakai. Bagaimana menyikapi? Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Mu'tazilah itu kan kelompok sesat dalam Islam. Mu'tazilah. Ya, dalam Islam banyak kelompok-kelompok, ada diantaranya tadi Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah. Penyimpangannya Mu'tazilah banyak. Ciri beragamanya Mu'tazilah, ciri beragama itu Mu'tazilah adalah lebih menonjolkan akalnya daripada dalil. Itu ciri beragamanya Mu'tazilah adalah akalnya lebih dia tonjolkan daripada dalil. Ini masuk akal, ini tidak. Jadi sesuatu yang masuk akal, bagi mereka ini masuk akal, itulah mereka terima walaupun bertentangan dengan dalil. Itu ya, walaupun tidak sesuai dengan dalil. Maka betapa banyak ayat hadis mereka tolak gara-gara tidak masuk akal. Itulah Mu'tazilah. Ya, salah satu jamaah sekalian, salah satu ajaran Islam yang mereka tolak adalah azab kubur. Mu'tazilah tidak percaya azab kubur. Mu'tazilah. Kenapa mereka tidak percaya azab kubur? Padahal banyak dalilnya, banyak hadisnya. Karena mereka mengatakan buktinya kalau dibuka, kalau digali kembali azab kubur itu tidak ada apa-apa. Itu. Tidak ada apa-apa katanya. Iya kan? Tidak ada itu bila diluaskan kuburnya, tidak ada. Begitu-begitu juga. Tidak ada itu bilang ya badannya dipukul, buktinya badannya utuh, tidak hancur kepalanya. Itu dasarnya, itu Mu'tazilah. Jadi logika, akal yang dia berjalan, sehingga dalil-dalil itu ditolak oleh mereka. Ya, diantaranya juga adalah hadis, ada hadis Nabi tentang lalat itu kan ada hadis Nabi itu, kalau ada lalat jatuh di minumanmu, maka apa kata Nabi? Falyagmishu, celupkan itu lalat, setelah itu buang lalatnya, minum airnya. Itu kata Nabi, itu hadisnya Nabi itu. Fa inna fi ahadi janahihi da wa fil akhir syifa. Karena pada salah satu sayapnya ada racun, yang satunya penawarnya, kata Nabi. Itu hadis Nabi sahih. Ya, kalau ada lalat jatuh di minuman, kata Nabi, celupkan. Misalnya minum kopi, ya, kopi panas, jatuh lalat. Apa kata Nabi? Celupkan, kasih celup itu lalat, tenggelamkan itu lalat sampai mati. Setelah itu buang lalatnya, minum kopinya. Kenapa? Itu tadi, karena satu sayapnya lalat itu racun, satunya penawarnya. Nah, ada lihat Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah, apa kata mereka? Saya lebih percaya dokter kafir daripada hadis itu. Bagaimana mungkin, tidak masuk akal katanya, kata mereka, tidak masuk akal. Lalat yang kerjanya hinggap di kotoran, baru kemudian diminum. Enggak. Itu hadis tidak masuk akal, itu kata mereka. Itu contoh. Ya, dan banyak lagi jamaah sekalian, dia ayat-ayat dan hadis-hadis yang mereka tolak gara-gara tidak masuk akal. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalal khuffi aula bil mashi min ala." Seandainya agama itu pakai akal yang menjadi patokan dan beragama, maka tentu bagian bawahnya sepatu lebih layak diusap daripada bagian atasnya. Kan dalam Islam itu, ya, ada ajaran Islam itu, kalau kita berwudu boleh usap sepatu, tidak apa-apa tidak dibuka sepatunya diusap. Jadi kakinya tidak dicuci, sepatunya diusap. Itu ada ajaran Islam seperti itu, boleh. Yang mana yang diusap? Atasnya, bagian atasnya diusap satu kali selesai.
Kata Ali bin Abi Thalib, seandainya agama itu ukurannya logika akal, maka tentu yang mana lebih pantas diusap, yang bawah atau di atas? Yang di bawah harus jadi usap. Kenapa? Karena yang di bawah menginjak kotoran. Tapi kenapa yang di atas? Ya begitulah agama. Tidak perlu kita cari-cari. Tidak masuk akal itu. Kenapa bisa? Tidak. Begitulah Nabi. Sami'na wa ta'ana. Sudah. Kalau memang Nabi begitu, sami'na wa ta'ana. Tidak masuk akal itu. Ya, masa laki-laki dapat harta warisan dapat 2, perempuan dapat 1. Tidak masuk akal itu. Iya kan? Tidak, dalam beragama itu bukan akal kita. Akal itu tunduk kepada dalil, gitu. Akal itu tunduk kepada dalil dan akal dipakai untuk memahami dalil, bukan untuk meruntuhkan dalil, bukan. Begitu. Dan itu Mu'tazilah, Pak ya. Itu cirinya Mu'tazilah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.